Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu GKT Blimbing. Jumpa lagi dengan Kak Nita ya. Kak Nita mengajak adik-adik bersama untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita nyanyikan bersama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita lipat tangan, berdoa bersama, memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah Sekolah Minggu pagi hari ini. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tuhan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan saat pagi hari ini, kami rindu untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong adik-adik yang ada di rumah. Engkau juga tolong Kak Nita pagi hari ini yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kak Nita bersyukur sekali pagi ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Dan adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Adik-adik mau berjanji bersama Kak Nita juga di hadapan Tuhan untuk selalu setia mengikut Tuhan Yesus ya. Kita mau berjanji untuk Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. adik-adik udah siap, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Nita menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, Kak Nita mau tanya nih, adik-adik, kira-kira apa yang adik-adik lakukan ya kalau melihat teman adik-adik misalnya jatuh dari sepeda? Pernah enggak melihat temannya adik-adik jatuh dari sepeda? Apa yang kira-kira adik-adik lakukan ya kalau melihat teman seperti ini? Membiarkannya atau adik-adik menolongnya? Nah, tentunya kita akan menolong teman kita yang sedang jatuh tadi ya, yang jatuh dari sepeda. Kita menolongnya, melihat apakah ada yang luka, atau bisa juga kita mengobati lukanya. Nah, Kak Nita juga mau tanya adik-adik, kira-kira kalau adik-adik punya mainan banyak nih di rumah,
Pasti adik-adik di rumah punya ya banyak mainan. Tetapi adik-adik juga melihat ada teman-teman adik-adik yang tidak punya mainan, tidak seperti adik-adik yang mungkin punya mainan yang banyak seperti ini. Bagaimana ya sikap adik-adik melihat teman yang gak punya mainan sedangkan kita punya banyak mainan? Ya, tentunya kita bisa berbagi dan memberikan kepada teman yang gak punya ya. Nah, dan juga kalau adik-adik punya banyak kue nih di rumah, banyak makanan, adik-adik mempunyai banyak makanan di rumah, sedangkan adik-adik tahu ada orang di luar sana yang tidak punya makanan atau bahkan kesulitan untuk makan. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Ya, adik-adik bisa berbagi ya, memberikan sebagian dari makanan kita kepada orang yang juga membutuhkan, orang lain yang bahkan mungkin tidak kita kenal pun kita bisa memberikannya. Nah, di dalam Alkitab mengajarkan, kalau di dalam hukum Tuhan dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah siapa? Sesamamu manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengajarkan itu di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sesama manusia itu siapa ya? Sesama manusia itu bisa orang yang kita kenal di sekitar kita, teman-teman adik-adik, atau juga siapa? Teman-teman adik-adik ya, yang mungkin anak-anak lain yang masih kecil. Nah, Tuhan juga mengasihi setiap mereka, yaitu sesama kita tadi. Tuhan sudah memberikan contoh kalau Tuhan mengasihi mereka terlebih dahulu. Makanya kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, firman Tuhan pagi ini Kak Nita ambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Nah, firman Tuhan pagi ini bercerita tentang apa? Tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ada kisah seorang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu ada seorang yang ingin menipu Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan adik-adik. Orang ini bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apakah yang harus aku lakukan supaya aku ini hidup kekal di surga? Lalu Tuhan Yesus menjawabnya, apa yang dikatakan hukum Taurat untuk hal itu? Orang ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Tuhan Yesus menjawab orang ini, benar apa yang kamu katakan dan jawabanmu, maka lakukanlah itu, engkau akan hidup kekal di surga. Ternyata jawaban Tuhan Yesus ini tidak membawa suka buat orang ini. Lalu orang ini mengatakan lagi, lalu siapakah sesamaku manusia? Nah, katanya gitu ya. Kemudian jawab Yesus mengatakan, menjawab orang ini dengan sebuah cerita, dengan sebuah kisah adik-adik, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati atau orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang kisah ini. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan, dia berjalan sendirian adik-adik. Nah, ternyata ketika dia berjalan sendirian, tiba-tiba ada penjahat yang datang, dan penjahat ini memukuli orang Yahudi ini, memukuli bapak ini ya, dipukul, diambil barang-barangnya. Bahkan tahu, bapak ini ditinggalkan setelah dipukul sama penjahat tadi, diambil barang-barangnya ya, dirampok sama penjahat ini. Bapak ini ditinggalkan sendirian di pinggir jalan. Nah, bapak ini kasihan adik-adik, ditinggalkan setelah luka semua badannya dipukuli oleh penjahat tadi. Kemudian tidak lama dari itu ada seorang yang lewat. Seorang ini adalah imam. Imam itu adalah orang yang biasa di gereja atau bait suci adik-adik. Jadi orang ini biasa berada di bait suci atau gereja. Dia
melihat orang yang jatuh ini, tetapi apa yang dilakukan? Nah, orang yang tergeletak tadi ya, yang sudah dirampok, yang dilakukan imam ini apa? Melewatinya. Dia tidak menolong, tapi melewati bapak yang sedang tergeletak itu. Nah, setelah itu ada juga seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang belajar tentang firman Tuhan, dan dia juga mengajar tentang firman Tuhan. Dia melihat pria ini yang sedang tergeletak di pinggir jalan dengan luka. Tapi apa yang dilakukan? Dia juga memalingkan muka dan berjalan terus, tidak mau menolongnya, tidak mau merawatnya ataupun menolong bapak ini yang sedang terluka. Nah, setelah itu adik-adik, ada seorang yang ketiga yang lewat di situ. Orang ini adalah orang Samaria. Biasanya orang-orang Yahudi tidak suka dengan orang-orang Samaria ini. Tetapi bapak ini tergerak ya. Orang Samaria ini merasa kasihan melihat bapak yang sedang tergeletak ada di pinggir jalan dan terluka. Nah, bapak ini kemudian yang orang Samaria ini ngapain adik-adik? Iya, menolong ya, menghampirinya, kemudian mengatakan kalau dia akan merawatnya, merawat lukanya, memberikan bapak ini minum ya. Jadi orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihnya melihat sesamanya yang sedang terluka. Dan orang Samaria ini membawa bapak yang terluka tadi di atas keledainya. Dia membawanya dan berjalan, dibawanya ke sebuah tempat, yaitu tempat untuk beristirahat, supaya bapak yang terluka lagi bisa beristirahat dan bisa segera pulih. Nah, bapak yang tadi menolong yaitu orang Samaria kemudian membayar biaya untuk perawatan dan juga untuk penginapan tadi ya, orang yang sudah dirampok yaitu orang Yahudi. Nah, dari cerita ini Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang tadi bertanya kepadanya, dari ketiga orang ini yaitu seorang imam yang tadi dia lewat dan melihat orang yang terluka kemudian tidak mau menolong dan melewatinya. Yang kedua yaitu seorang Lewi yang tadi juga lewat di depan orang yang dirampok tadi dan melewatinya. Dan yang ketiga adalah seorang Samaria yang dia tergerak oleh belas kasihan melihat sesamanya yang sedang terluka dan menolongnya. Menurut kalian, ketiga orang ini siapakah yang memiliki belas kasihan terhadap sesamanya? Ya, tentu saja siapa? Seorang Samaria. Maka kata Yesus, lakukanlah dan perbuatlah demikian, yaitu mengasihi sesamamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada adik-adik dan juga Kak Nita terlebih dahulu. Untuk apa? Mengasihi sesama. Dengan Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi orang-orang yang selalu ada dan mengikuti Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus di dunia. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus begitu mengasihi orang banyak itu. Dan juga mengasihi siapa? Adik-adik yang walaupun masih kecil. Dan juga mengasihi Kak Nita. Dari situ Tuhan Yesus juga mau kita sebagai anak-anak yang dikasihinya juga menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Seperti siapa sesama kita? Teman kita, bisa tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik Kak Nita bersyukur, dan adik-adik Kak Nita mengajak adik-adik semua untuk tundukkan kepala. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi adik-adik dan juga Kak Nita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami untuk kami mengasihi sesama kami, dan terlebih kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan ajarkan untuk adik-adik dan juga Kak Nita untuk lebih mengasihi lagi, menunjukkan kasih kami kepada sesama kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan pagi hari ini kita bersama akan menghafalkannya ya adik-adik. Pagi hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aktivitas pagi hari ini adik-adik bisa siapkan ya. Adik-adik bisa siapkan aktivitas dari pelajaran ini, yaitu pelajaran yang ke-7. Nah, jadi tadi seorang bapak yang dipukul oleh penjahatnya, ada 2 gambar ini. Nanti adik-adik bisa lipat bagian tengahnya. Bagian tengah adik-adik bisa lipat. Kemudian adik-adik bisa masukkan stik es krim atau batang kayu atau sumpit atau apapun yang adik-adik ada di rumah ya. Sama untuk gambar yang kedua, yaitu gambar di mana orang Samaria yang baik hati, yang menunjukkan belas kasihnya kepada sesamanya. Adik-adik juga bisa bikin sama kayak yang pertama tadi, dilipat bagian tengah, dimasukkan stik es krim. Nah, cantik jadinya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa ulang ceritanya, bisa cerita kembali ke mama atau papa. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati, dan kiranya adik-adik tetap sehat dan semangat. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kuduskan hingga dulu selalu agar